Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabdatul Fatlah dengan NIM 20058176. Tugas ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas administrasi dan supervisi pendidikan. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah konsep kepemimpinan dalam organisasi. Adapun teori penyebab adanya kepemimpinan yang pertama yaitu teori genetis. Teori genetis adalah teori yang mengindikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Dalam teori ini menjelaskan pemimpin tidak didesain, melainkan lahir sebagai seorang pemimpin sejak dia dilahirkan. Teori yang mana ada kondisi memang seseorang mau tidak mau sudah punya takdir untuk menjadi pemimpin, misalnya putra mahkota. Adapun teori yang kedua yaitu teori sosial. Dalam teori ini menjelaskan bahwa pemimpin itu memang dibentuk dan bukan dilahirkan. Dengan kata lain, pemimpin ini dibentuk, didesain, dan direncanakan sehingga muncul seseorang yang siap jadi pemimpin. Dalam teori ini juga menjelaskan siapapun orangnya, kelas ekonomi, apapun dan dari garis keturunan manapun, kesempatan yang sama untuk dapat menjadi pemimpin. Adapun teori yang ketiga yaitu teori ekologi. Teori ekologi muncul sebagai reaksi dan kombinasi dari kedua teori yang tadi, atau teori genetis dan teori sosial. Teori menyatakan bahwa seseorang akan sukses jadi pemimpin jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan lalu disempurnakan secara harfiah, maka ini menjadi satu kombinasi yang luar biasa. Selanjutnya yaitu konsep kepemimpinan. Beberapa ahli menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah teknik mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang-orang yang dipimpin agar mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan dan diinginkan bersama. Menurut Sigian dan Sutarto, kepemimpinan adalah satu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam satu situasi tertentu, agar mereka mau bekerja sama, agar mau melakukan berbagai hal untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Terry dan Franklin menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya pada prinsip yang terkait dengan hubungan yang erat yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja bersama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Jadi kepemimpinan itu adalah skill yang mana kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Syarat-syarat menjadi pemimpin. 1. Kekuasaan. Kekuasaan adalah satu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada seseorang pemimpin untuk mempengaruhi kemudian menggerakkan seseorang yang di bawah kepemimpinannya untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas dan pekerjaan yang diberikan. Yang kedua yaitu kewibawaan. Kewibawaan adalah keunggulan, kelebihan, sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain. Yang ketiga yaitu kemampuan. Kemampuan adalah kemampuan dari sumber daya kekuatan secara teknis sosial dan skill lain yang dipengaruhi melebihi orang-orang di sekitarnya. Adapun ciri-ciri kepemimpinan yang pertama adalah memiliki penglihatan sosial, yaitu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melihat sekaligus merasakan berbagai gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari konteks hubungan sosial. Yang kedua, kecakapan berpikir abstrak. Bahwasanya, pemimpin memiliki kemampuan otak yang cerdas, pintar, dan inteligensi yang tinggi. Yang ketiga yaitu keseimbangan emosi. Yaitu seseorang pemimpin seharusnya adalah orang yang stabil secara emosi. Selanjutnya yaitu jenis kepemimpinan. 1. Kepemimpinan formal atau formil. Orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga uang
ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan bersifat resmi. Ciri-ciri kepemimpinan formal yaitu ditunjuk, mempunyai dukungan, memenuhi persyaratan formal. Yang kedua, kepemimpinan non-formal atau informal. Orang yang tidak secara resmi ditunjuk atau diangkat sebagai pemimpin, tetapi ini adalah satu bentuk kehormatan yang biasanya diberikan karena memiliki kelebihan. Adapun ciri-ciri pemimpin non-formal yaitu masyarakat atau warga mengakui dirinya pemimpin tanpa diminta. Yang kedua, tidak ada pengangkatan resmi. Yang ketiga, tidak bisa dimutasikan, tidak punya atasan. Yang keempat, tidak mendapatkan balas jasa. Selanjutnya, pengertian kepala dan pemimpin. Kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi oleh atasan yang memiliki wewenang untuk mengepalai satu kantor atau jabatan dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya, kepada bawahan yang memberikan perintah, kemudian bertindak sebagai penguasa. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan tertentu dibandingkan yang lain. Persamaan dan perbedaan. Persamaan kepala dan pemimpin yaitu sama-sama memiliki anak buah atau bawahan. Yang kedua, diberikan tugas dan pekerjaan, kemudian mempertanggungjawabkan pekerjaan tersebut. Sedangkan perbedaan kepala dan pemimpin yaitu yang pertama, kepala diangkat oleh instansi atau kekuasaan tertentu, sedangkan pemimpin bukan diangkat, tetapi dipilih oleh orang yang terlibat yang menjadi karyawannya. Kedua, kepala kekuasaannya berasal dari kekuatan peraturan dan kekuasaan atasan, sedangkan pemimpin kekuasaannya menurut peraturan dan dilandasi oleh kepercayaan orang-orang dipimpin. Ketiga, kepala tanggung jawabnya disuka atasan, sedangkan pemimpin bertanggung jawab terhadap atasan juga harus bersedia bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Sekian video saya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.